8 tahun itu Peggy di Bandung. 8 tahun itu Peggy di Bandung. Dipulang cuman Desember itu, terus dia ke Bandung. Ya. Sejak ada kasus itu tuh Peggy itu lagi ada di Bandung, udah kerja selama 3 bulan sampai akhir Desember kerjaan selesai Peggy baru pulang. Sesudah Peggy pulang, ada kerjaan lagi dia berangkat lagi gitu, Bu. Nah, saya nanya, Gi, apa kamu pernah melakukan hal sekeji itu? Apa kamu kenal sama Egi sama Pina? Anak saya jawab, demi Allah, demi Rasulullah, Mak, saya tidak kenal sama yang namanya Egi dan Pina. Terus saya tidak melakukan hal sekeji itu. Anak saya menjawab seperti itu. Terus anak saya lagi berpesan, Mak, jikalau nanti malam Mama pulang, kalau saya tidak ada umur, saya minta maaf. Saya rela dan ikhlas, Mak, jadi tumbal anak orang yang berpangkat. Saya nggak apa-apa mati syahid. Saya nanggung dosa orang yang punya. Saya orang nggak punya, nggak apa-apa. Kalau itu semua tuduhan dijatuhkan kepada saya. Anak saya berpesan begitu. Sampai saya tuh gimana hati seorang ibu, sampai stuck peluk anak saya, sampai nangis saya. Jangan ngomong gitu, Cung. Allah Maha tahu, Allah Maha besar, Allah Maha mendengar apa yang tidak pernah kamu lakukan. Sampai saya memeluk sekencang-kencangnya anak saya waktu saya mau pulang dari Polda ke Cirebon. Saya sakit hatinya mendengar anak saya difitnah segitu kejam. Sedangkan dia adalah tulang punggung keluarga saya dari kecil. Adik-adiknya pun yang perempuan yang bontot sampai nangis, dia gak mau makan, gak apa salah AA orang baik, kenapa AA difitnah segitu kejam. Tapi polisi tetap tidak percaya kalau si Peggy lah yang pelaku utamanya. Sedangkan anak saya bersumpah, anak saya tidak pernah melakukan kejahatan seperti itu. Karena anak saya, menurut di mata saya, baik dan jujur, walaupun anak saya jelek. Ya, kalau saya boleh ngomong, tunjukkanlah jalan kebenaran bagi anak saya. Sedangkan anak saya juga tidak pernah melakukan kejahatan itu. Teliti dulu sebelum menangkap, jangan asal tangkap. Anak saya itu tidak salah apa-apa. Anak saya pun kalau ia melakukan kejahatan, toh dia pasti bertanggung jawab. Dia tidak bertanggung jawab karena dia tidak melakukan kejahatan itu. Saya sih doanya semoga anak saya terbebas dari semua fitnah ini. Kalau memang polisi itu yakin bahwa Peggy atau Peggy Setiawan itu adalah otak dari pembunuhan, kenapa pada saat tanggal 27 Agustus 2016 saat terjadinya penggerbekan terhadap rumah Peggy dan Ibu Kartini mengatakan bahwa Peggy ada di Bandung, kenapa prosesnya tidak ditangani saat itu juga, tapi menggantung selama 8 tahun. Dan tiba-tiba begitu filmnya viral, hanya dengan hitungan hari Peggy ditangkap seperti itu. Itu yang saya sesalkan. Ya, saya ke Mbak Cindy terlebih dahulu. Mbak Cindy, sekarang kan ada beragam macam persepsi masyarakat, pendapat masyarakat dengan kesaksian Aep sendiri. Menurut Mbak Cindy, kesaksian Aep ini benar atau bisa dipercaya tidak? Karena ada sebagian masyarakat percaya dengan keterangannya, ada yang juga meragukan. Melihat Peggy nongkrong di tempat tersebut, belum tentu ia merupakan otak atau pelaku pembunuhan. Bagaimana, Mbak Cindy? Baik, oke, terima kasih Mbak. Sebenarnya kesaksian Aep saya sendiri juga masih diragukan. Kenapa Mbak? Karena di dalam BAP sendiri antara kesaksian Bapak almarhum dari Eki itu termasuk kesaksian dari Aep itu berbeda. Jam 22, saya buka sedikit dari BAP ya Mbak. Karena biar enak gitu kebuka semuanya. Karena pengakuan dari Bapak Rudiana itu di BAP itu jam 22 di tanggal 27 itu dapat kabar malam bahwa anaknya meninggal di flyover, ya kan. Tetapi dalam kesaksian Aep dan Dede tetap mempertahankan itu dia jam 22.30 ya. Jam 22.30 itu terjadi kejar-kejaran. Ya, antara 8 orang ini yang kesaksiannya dia ya, 8 orang ini mengejar satu motor yang berpasangan yaitu Eki dan Vina.
ke arah sumber. Itu kesaksiannya di jam 22.30. Sedangkan pengakuan dari almarhum dari Pak Rudiana, bapaknya Eki itu menyatakan jam 22 dia sudah dapat kabar kalau anaknya itu meninggal. Ini makanya ada kerancuan itu. Makanya saya pengen pada saat persidangan waktu itu pun saya ingin dihadirkan Aep dan Dede biar jelas mana kesaksiannya lebih real. Kalau memang jam 22 sudah dapat telepon bahwa anaknya meninggal, lalu siapa yang jam 22.30 itu yang dikejar oleh 8 orang tersebut? Oke. Baik, ditahan dulu Mbak Cindy. Sekarang saya ke Pak Bambang. Ya. Pak Bambang, ini ketika ada satu saksi yang pada akhirnya angkat bicara, kita harus bersyukur ya, mudah-mudahan ini bisa mengungkap kasus. Tapi kesaksian ini juga sedang disorot, apakah ini juga bisa membuktikan bahwa benar bahwa Peggy melakukan pembunuhan hanya berdasarkan keterangan pernah melihat Peggy, atau jangan-jangan ada bukti yang polisi punya tapi ya tidak dipublish saja kepada publik, Pak Bambang? Ya seharusnya bukti-bukti yang lebih konkret itulah yang harus dipublis lebih dulu daripada kesaksian-kesaksian. Karena kesaksian ini bisa tidak valid karena tekanan, karena intimidasi, semuanya bisa berubah. Seseorang yang dipanggil oleh polisi itu sudah gemetar lebih dulu kok, pasti akan takut gitu. Makanya ketika dimintai keterangan bisa berubah karena tekanan-tekanan seperti itu. Makanya kalau tujuan dari penegakan hukum kan mencari keadilan, bukan sekedar mengisi prosedural saja, bukan prosedur saja yang dilakukan, tapi mencari keadilan. Prosedur yang benar saja belum tentu menemukan keadilan, apalagi prosedur yang salah. Makanya kita dorong lagi untuk melakukan audit investigasi terkait penyelidikan 2016 yang lalu, agar semuanya clear gitu. SOP-nya sudah dijalankan dengan benar atau belum. Terus kemudian saksi-saksi kalau sekarang sudah rame yang menjadi tersangka itu dimintai keterangan melalui intimidasi, kekerasan atau tidak, semuanya harus dibuka gitu. Kalau tidak ya akhirnya prosedur yang keliru itu tidak akan menemukan rasa keadilan bagi korban, bagi tersangka maupun yang terpidana, seperti itu. Baik, Pak Rianto, bisa tidak itu dilakukan audit investigasi dari prosedur, bahkan juga ketika ada dugaan penyiksaan atau juga pemukulan terhadap terpidana, dan juga kalau memang betul Peggy melakukan adalah otak pembunuhan, bukti-buktinya juga mungkin polisi diminta untuk lebih lebih terbuka atau bagaimana Pak Arianto? Apakah ini ditutupi karena ingin mengejar dua lainnya, Pak Arianto? Ya itu apa yang dikatakan Pak Bang itu bisa saja. Tapi kalau itu dikerjakan percuma Pak. Itu ngapain kita mesti periksa yang dulu prosedur dan hasilnya yang dikerjakan tahun 2016 itu sudah ada hasilnya, ukuran keberhasilannya seperti dengan itu, seringkali melemahkan prosedur gitu loh. Akibatnya apa? Kasus seperti ini terulang lagi gitu. Baik. Sama seperti kasus Sambo gitu. Kan menutup-nutupi juga gitu. Akhirnya terbuka juga karena opini publik. Pak Bambang ditahan dulu. Saya akan menjelaskan. Pak Rianto, silakan. Itu boleh saja dilakukan ya, kalau memang polisi itu jelek ya, sehingga harus dikoreksi. Di mata saya ya, tahun 2016 itu polisi sudah mengerjakan apa adanya, dan hasilnya pun sudah diuji sampai di pengadilan. Kalau sudah divonis inkrah, maka apabila ada kesalahan itu ya, itu kalau pengadilannya yang keliru, kurang teliti, itu ya cuman pakai pengadilan yang bisa itu, PK itu tadi gitu. Nah, kalau yang baru ini ya Pak ya, misalkan ini yang dibilang polisi salah tangkap. Coba bayangkan Pak, seandainya polisi sekarang nggak nangkap yang DPO itu, disalahkan lagi. Katanya itu aneh juga tadi pembelanya mengatakan kok baru sekarang ditangkap, dulu kok enggak. Bukannya Ibu terima kasih dulu nggak ditangkap, sekarang ini ditangkap gitu. Sekarang ditangkap ya bukan berarti akan dimasukkan penjara, enggak. Ditangkap untuk dicari keterangan-keterangan yang memberatkan dia atau yang meringankan. Makanya polisi sekarang, Kapolda Jabar, pesan pada saya, Pak tolong pada masyarakat, sampaikan yang tahu masalah ini, 3 orang ini yang sedang kita periksa ini, tolong berikan informasi pada kami Pak, nggak usah dipanggil. Informasi yang memberatkan maupun yang meringankan, supaya kami adil meramu berita acara itu, dan kemudian akan dipertimbangkan apakah ini memenuhi unsur apa tidak. Kita akan koordinasi dengan jaksa pasti. Itu Pak, jadi bukannya polisi sekarang, karena orang ribut-ribut ditangkap, dulu ditilep dan sebagainya. Bukan. Polisi sekarang menangkap 3 orang ini,
adalah untuk mencari apa yang sebetulnya terjadi. Ini minta klarifikasi ini Mbak gitu. Oke, Jadi baik. tolong ini nanti ya lihat aja, bisa di SP3 bisa disampaikan. Kalau Baik. orang yang sekarang merasa salah tangkap itu tadi alibinya gitu, silakan pra peradilan untuk sekarang. Untuk sekarang bisa karena belum disidangkan. Itu. Jadi intinya sekali lagi tolong jangan digembar-gemborkan bahwa polisi 8 tahun nggak nangkap karena memang tidak dikejar waktu itu karena sudah dianggap sudah bagus, sudah selesai tugasnya. Oke. Nah sekarang ini kita ngejar betul 3 orang, lihat nanti hasilnya. Kita menunggu keterangan dari masyarakat yang memberatkan maupun yang meringankan. Supaya fair, mana yang betul, mana yang salah. Oke, Terima kasih. Pak Bambang ada tanggapan? Ya, kasus-kasus seperti itu kan sudah sering kali terjadi. Kasus salah tangkap, kemudian peradilan sesat itu sudah sering kali terjadi. Polisi juga manusia biasa, yang kadang juga salah melakukan prosedur. Polisi juga sering kali juga menerapkan korsanya juga salah, saling menutupi antar kawan. Seperti itu kan sudah sering kali terjadi. Yang terakhir kasus Verdi Sambo, semua saling menutupi, Pak. Ya, akhirnya terbongkar juga. Sebelum-sebelumnya ada lagi kasus Rian Jombang yang salah tangkap, menangkap seorang jasa salon yang ternyata yang diduga pembunuh ternyata bukan. Itu pun sudah dihukum, sudah inkrah gitu. Kasus Sengkon Karta juga demikian gitu. Sudah inkrah, diadili, sudah menjalankan hukuman, sudah keluar hukuman, ternyata bukan pembunuhnya, seperti itu. Makanya kita ini kan sedang mencari siapa sebenarnya pembunuh dari dua almarhum ini gitu. Jangan sampai kita menangkap atau menyalahkan seseorang yang ternyata bukan pembunuh. Nah, untuk menetapkan seorang tersangka pembunuhan tentu harus melalui kejelian, harus melalui scientific crime investigation yang harus dengan bukti-bukti ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya sekedar saksi-saksi seperti itu. Pak Bambang, singkat ditanggapi Pak Arianto. Itu teori Pak, prakteknya itu polisi juga pakai scientific crime investigation. Tapi kalau scientific crime investigation itu tidak mendukung, belum bisa dilakukan, ya yang ada saksi itu. Intinya saksi ataupun berbentuk apapun, kesaksian, bukti-bukti apa diserahkan kepada hakim. Kalau hakim sudah bisa menerima itu berarti sudah benar. Baik. Kalau polisi salah tangkap dan sebagainya itu dari dulu kenapanya Pak? Pak Bambang ditahan ya. Pengawasan dari jaksa, pengawasan dari pengadilan sudah ada. Baik. Di setiap penyidikan Pak, polisi pasti terjadi kadang-kadang salah tangkap. Asalkan salah tangkapnya itu tidak sengaja. Oke, Pak Arianto. Bisa dikoreksi, diperbaiki. Lebih baik membebaskan seorang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Baik. Hukum Pak. Oke. Polisi tidak kami mikir-mikir gitu. Saya hargai polisi nyari penyidikan aja, bukti-bukti aja Pak. Baik, saya hargai ini memang kasus sedang berjalan. Pak Arianto ditahan dulu. Sekarang saya ingin ke Bang Aristo. Sebentar, kalau kita untuk bersikap fair di sini, ya ada kasus yang lama, ya masih ada misteri, ya masih ada kejanggalan. Tapi kita juga paham, ada pressure dari masyarakat berawal dari sebuah film horor yang kemudian begitu viral. Ini juga sebenarnya secara mau tidak mau polisi pasti akan terpengaruh ketika ada pressure ini. Sementara mereka punya kerja sistem sendiri meskipun dalam catatan kita harus pantau. Bagaimana ini, Bang Aristo? Jadi pertama tanggapan masyarakat film ya itu kan sebenarnya alat kontrol ya, terlepas itu fiksi atau tidak fiksi. Buktinya alat kontrol ini membuat kita malam ini diskusi nih ya, dan polisi kemudian bergerak menangkap. Tapi saya mau lihat konteks yang lebih besar dulu. Jadi tadi kan Pak Bambang sama Pak Arianto kan mengatakan soal pengawasan polisi kemudian peradilan sesat. Jadi saya mau bilang bahwa memang hukum acara pidana kita desainnya adalah heavy ke polisi. Jadi polisilah ini yang menentukan sebenarnya outcome-nya even di pengadilan. Kenapa? Karena desainnya itu jaksa itu pengawasannya itu sebenarnya minim. Kemudian pengadilan itu juga sebenarnya mengadili BAP, mengkonfirmasi BAP yang dilakukan oleh polisi. Jadi kalau pertanyaannya, apakah ketika sudah inkrah itu sudah benar-benar betul? Belum tentu. Secara legal formal juga mungkin kita bisa katakan, oh iya betul. Tapi sangat belum tentu karena desainnya itu polisi heavy-nya. Beratnya ke sana. Dia yang menentukan outcome dari pengadilannya. Nah yang kedua, soal tadi dikejar, tidak dikejar ya. Setelah ada perkara ini heboh-heboh baru dikejar. Jadi analisa saya membayangkan betul mungkin polisi sebenarnya sudah puas pada waktu itu dengan adanya 8 ya. Dia pikir oh ini sudah selesai. Ada 8 sudah ditangkap, kemudian tidak ada alat kontrol yang lainnya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat lagi setelah ada film ini kan semua orang jadi melihat. Ternyata misalnya kita lihat di putusan itu
yang namanya Peggy itu, establish faktanya adalah di situ ditentukan di Mahkamah Agung, dia itu salah satu inisiator kekerasan seksual dan juga kekerasan. Saya nggak tahu gravitinya apakah dia pelaku utama atau bukan. Kenapa? Karena semuanya hukuman seumur hidup. Kalau hukuman seumur hidup itu kan kira-kira yang maksimal itu kan sama semua. Itu analisa saya. Jadi ketika alat kontrol dari masyarakat datang, kita menjadi melihat, kita menjadi memeriksa kembali. Kenapa? Karena kontrol itu, kontrol kepada polisi di hukum Indonesia, dalam hukum acara pidana itu sangat minim. Karena memang desain pilihan politiknya begitu. KUHP tahun 81 itu. Ibaratnya ini adalah sebuah puzzle yang dibuka satu persatu pemirsa. Nanti saat lagi saya akan tanya kepada Mbak Cindy ketika ada dugaan bahwa klien Anda Mbak Cindy merupakan tumbal atau kasus ini. Ada bukti-bukti baru atau novum apa yang kemudian bisa menegaskan bahwa Rivaldi bukan melakukan pembunuhan terhadap Vina. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.